hormati dan saya banggakan koordinator acara ini sekaligus ketua pelaksana raker hari ini, Dida Yusran, yang sebagai wakil ketua Ikatan Alumni FIKP yang hari ini mencoba membuat kegiatan yang agak berbeda oleh ikatan alumni yang lain, dan diskusinya panjang dengan Prof. Atma juga. Saya kira kita sebagai ikatan alumni ini harus melihat sesuatu yang memang lebih harusnya, karena kita alumni universitas. Jadi artinya cara berpikir kita ketika kita berkumpul itu harus bisa berkontribusi terhadap persoalan-persoalan yang memang menjadi berkorelasi dengan kita punya kemampuan background ilmu sebetulnya. Kalau dulu ya ada Pak Rizal, ada Pak Prof. Edison, kemudian ada Kak Tansil, ada Prof. Yusri mengajari kita tentang ilmu-ilmu dasar. Sekarang ini teman-teman itu sudah pakar. Jadi sudah pakar, harusnya kita berkontribusi itu dengan pengetahuan, tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kita mahasiswa, demo. Kalau ada sedikit salah, kita ngomong, kita berteriak. Sekarang tidak begitu. Sekarang mungkin harusnya berbalik ini. Bagaimana kira-kira memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan yang ada, dan kita sudah memang dibekali, sudah ada bekalnya. Ada yang S3, ada yang S2, minimal S1. S1 juga luar biasa. S1 tapi mereka praktisi tambak, itu luar biasa dibandingkan kita dulu waktu jadi mahasiswa. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan juga, tentu sebagai ketua ikatan alumni juga ya, dan pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi sangat mengapresiasi dan menghargai usulan dari teman-teman ini dari Blue Forest, karena kita sebetulnya di Dinas Kelautan dan Perikanan itu sudah banyak bekerja sama dengan NGO. Selama ini banyak yang main di konservasi. Nah hari ini mencoba untuk pendekatan baru, selain konservasi tetapi juga bagaimana konservasi ini bisa memberikan dampak langsung ke ekonomi. Nah dalam artian misalnya persoalan yang mau dilihat itu adalah persoalan masalah tambak yang memang banyak idle ya, 120.000 kurang lebih 120.000 mungkin bertambah sekali. Tapi itu idle dan kurang lebih 30% yang hanya beroperasi, dan artinya ini tantangan buat kita alumni kelautan dan perikanan. Apa yang kita bisa kontribusikan? Ya, di Sulawesi Selatan ada program dulu yang namanya Pandawa 1000, kemudian ada pemberian bibit gratis gitu kepada petani-petani tambak, bibit windu. Tapi sepertinya itu juga ya selesai juga. Jadi akar masalah sebetulnya ini yang belum kita sentuh. Belum lagi saat ini banyak sekali industri-industri budidaya udang yang intensif maupun semi intensif yang banyak gagal. Ya, contohnya sebenarnya saya berharap beliau hadir hari ini. Itu kita punya adik kelas juga, dia praktisi langsung, Pak Darwis. Mereka mengembangkan, saya ingat betul saya hadir ke sana melihat tambaknya pertama itu bagus. Sekarang industri tambak udangnya itu ya mesti bukan windu paname, itu sudah banyak kegagalan yang dialami. Ini kan artinya lama-lama orang semua akan berhenti, ya kan, lama-lama akan berhenti, dan itu menunjukkan bahwa banyak sekali persoalan yang terjadi di situ sektor pertambangan ini. Mungkin yang kita akan dimulai diskusi saya sebentar. Saya hanya sekali lagi menyampaikan menyambut baik kegiatan ini dan diintegrasikan dengan juga kegiatan raker sebentar, dan mudah-mudahan ini tidak berhenti diskusi hanya masalah tambak, karena masalah budidaya udang windu, karena persoalan-persoalan penata kelolaan laut dan perikanan di Sulsel ini jujur saja ya, dengan segala peningkatan produksi, peningkatan ekspor apa semua itu masih banyak hal-hal yang boleh diperbaiki, ya dari penangkapan, dari budidaya, dan ya kita semua ini alumni bertanggung jawab, karena jangan sampai nanti kita sebagai alumni masa bodoh. Bedanya apa kita dengan misalnya bukan alumni UNAS yang lain, tapi mungkin masyarakat yang lain masa bodoh, padahal kita sudah punya ilmunya. Harusnya kita bisa memberikan solusi, baik itu dengan rekomendasi kepada pemerintah maupun sebetulnya adalah bikin kegiatan sebagai alumni ya, sebagai alumni pasti bisa percontohan atau apakah yang bisa menjadi contoh bagi yang lain masyarakat di sana. Bisa kita lakukan itu.
Nah ini tinggal kekompakan saja, mau nggak itu, dan orang Makassar bilang RP itu sebetulnya. Karena kita punya itu dan tidak ada yang tidak ada sebetulnya, cuma kemauan saja. Kalau masalah misalnya anggaran tidak ada, ya kan kita bisa aplikasi ke bank, kita bisa dapat apa namanya, atau apapun, kita bisa pakai CSR misalnya. Semua tinggal kemauan saja sebetulnya. Jadi saya kira begitu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya menyambut kegiatan ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara talkshow terkait mengenai penataan ulang udang dari Sulawesi, jadi dari Sulsel, penataan udang yang secara nasional mungkin mudah-mudahan dari Sulsel ini bisa menjadi upaya untuk bisa secara nasional kita bisa kontribusi. Demikian, bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.